Selamat siang semuanya. Kembali lagi ke podcast kita, Red Spear. Speak your mind on your space. Mana Kang Kevin? Nah, jadi kita sekarang mau ngapain sih hari ini tuh? Jadi hari ini tuh ada episode baru di Red Spear. Iya. Nah, kira-kira Ini kita Kang, narasumbernya bakal siapa ya? siapa ya, penasaran gak sih? Narasumber kita siang ini itu dari kemarin-kemarin tuh sibuk guys. Iya. Atau mungkin dari awal ini deh, awal semester ya Awal semester sibuk banget. Kira-kira sibuknya kenapa sih? Iya. Daripada kita kepo terus, mending kita langsung panggil aja Kang Aufa. Siang Kang. Siang Kang. Siang. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dong ya. Perkenalkan, saya Kevin dari Raiders 24. Saya Najib Zain dari Raiders 24. Halo semuanya, nama saya Muhammad Aufa Hasan dari Manajemen Logistik 23. Gimana nih Kang, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Udah beres Kang? Alhamdulillah juga, udah beres juga. Udah belum ya Kang? Berarti Ya berarti proyek integrasi ini UAS terakhir ya. Sekarang berarti besok udah nggak ada kegiatan lagi. belum banget berarti ya Kang? Ya, Nah, Kang dari awal semester nih kelihatannya sibuk banget sih Kang. enggak lah, biasa aja. Oh, biasa aja. Biasa Soalnya aja lah. dengar-dengarnya tuh Kang, karena mulainya ini dari awal semester, jadi katanya agak aduh gimana gitu. Kalau misalnya untuk proyek integrasi emang mulainya emang dari semester 4 awal kan, untuk nyusun planning dari awal sampai hari ini untuk pamerannya. Sebenarnya yang bikin pusing itu cara manage itu tugas proyek integrasi sama tugas-tugas mata kuliah yang lainnya juga sih, seperti itu. Nah, Kang, proyek integrasi itu bagi yang belum tahu apa sih proyek integrasi itu Kang? Sederhananya proyek integrasi itu kayak kita bikin inovasi-inovasi yang sudah ada atau belum ada itu dikembangin lagi sama pikiran kreativitas kita sendiri gitu. Jadi nanti outputnya itu terserah sesuai dengan konsepnya kelompok masing-masing. Berarti itu mah kreativitas Iya, masing-masing ya Kang? kurang lebih sih kayak gitu. Ya, waktu Akang didengar nih awal banget, kayak reaksi Akang gimana sih waktu denger wah nanti ada proyek integrasi nih, di pikiran Akang pertama tuh apa sih yang masuk gitu? Kalau pertama kali denger nama proyek integrasi itu kan dari kakak tingkat ya, dari kakak tingkat angkatan 22. Terus tahun kemarin juga kebetulan saya sendiri juga datang ke exhibitionnya angkatan 22 gitu. Penasaran sih apa sih proyek integrasi itu gitu. Ternyata ya sudah dijalani, ya lumayan kompleks lah tugasnya gitu. Nah sebenarnya di PI ini sendiri Akang dapat inovasinya dari mana sih? Dapat apa ya, inspirasinya lah dari mana? Jadi awal mula kelompok kami itu kan bimbingannya itu sama Ibu Gigi. Awal itu planning kami itu membuat website, cuman kami diantara kami sekelompok belum ada yang mahir lah kalau misalnya buat website gitu. Terus kita juga mikir gimana nih kalau misalnya kita buat website terus isinya apa, terus bingung lah. Terjadilah bimbingan adalah salah satu dari kami punya ide untuk buat board game gitu, kayak papan ya, permainan gitu. Jadi basically kalau kelompok Akang board game gitu ya Kang? Iya, kalau misalnya kelompok kami itu kayak board game itu sederhananya kayak monopoli gitu, cuman sesuai dengan mata kuliah yang dipelajarin di semester 4 ini. Tadi juga Teteh sempat lewat ya di sana ya? Iya lewat Kang, menarik banget kan. Buat namani lagi. Jadi bisa dijelasin nggak sih Kang gimana si board game ini konsepnya? Kalau misalnya konsep awal itu, jadi kita tuh ada beberapa komponen utama di board game kami. Yang pertama itu ada peta utama, terus yang kedua itu ada token permainan kayak perjalanan, terus token pos, terus sama satu lagi itu token koin. Kemudian ada juga kartu strategi, ada kartu misi, kemudian ada dokumen perdagangan, kemudian ada
koin uang juga, terus ada token untuk pemainnya sendiri gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Ada rumah-rumahannya nggak kan kayak monopoli gitu? Masuk penjara gitu. Kan gimana? Enggak sih, kalau misalnya di board game ini tuh karena dasarnya mata kuliah ekspor impor, Iya. jadi selebihnya tuh kayak perdagangan internasional aja gitu. Jadi tujuan utama buat board game ini tuh, ya tujuan utama permainan ini tuh kayak siapa yang paling bisa ngejalanin misi di papan permainan ini gitu. Kan di kami itu ada maksimal itu ada 6 pemain kan, maksimal itu ada 6 pemain. Ya siapa salah satu pemain yang ngasain misi cepat dan ngasihin uang banyak juga, itu pemenangnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi misinya tuh kayak monopoli biasa, kayak kocok dadu dulu Ya gitu. Udah gitu nanti kita lewat ke ini. Ya, terus kita tuh dapat kayak kartu komoditas gitu kan. Iya. Kartu komoditas itu tuh isinya tuh kayak apa yang kita bakal ekspor gitu. Misalnya bahan kimia gitu, bahan kimia. Nah, nanti tuh ada di kartu dokumen kan. Kalau misalnya kita ekspor suatu barang ke tujuannya itu kan kita butuh dokumen kan. Kita butuh dokumen gitu. Jadi kita tuh minus dan plusnya itu kalau misalnya kita nggak dapat dokumen itu, ya kita harus beli gitu. Kita harus beli ke bank. Kalau misalnya untung-untungannya dia dapat, berarti dia misinya terselesaikan duluan. Ada bang ya kan, seru banget. Ada bang. Ini menarik banget nih guys, soalnya semuanya itu dibungkus ke dalam game, jadi super duper menarik deh. Ya, jadi semua orang pasti suka ya, Ya, dengan pasti tertarik tertarik dengan juga. konsep ini. Karena tujuan utama kami buat game ini tuh, ya kami pengen kalau misalnya ada orang yang mau belajar ekspor impor, itu tuh nggak harus belajar dengan cara yang monoton gitu. Maksudnya interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa lain itu ya bisa dibuat happy gitu, have fun sama permainan ini gitu. Kita main sambil belajar aja. Nah, Kang, Banget ya. iya, salah satu misinya tuh apa sih Kang contohnya? Salah satu misinya itu misalnya kita yang kayak tadi kita kirim bahan kimia, misalnya dari negara Indonesia ke Amerika. Otomatis kalau misalnya kita mau ngirim bahan kimia, kita tuh perlu namanya pabean, masalah pabean, terus masalah penyimpanannya juga di warehouse, terus masalah dangerous good juga. Nah, kita tuh perlu hal-hal kayak gitu tuh kita tuh masukin ke kartu-kartunya juga gitu. Jadi ada kartu namanya strategi. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa kirim barang sembarangan kan, nggak bakal mungkin kalau misalnya kita kirim langsung tanpa ya udah kita bayar doang kan, nggak bisa kayak gitu, harus ada perizinan yang lainnya gitu. Gitu sih. Seru banget kan, dipengen mainin apa kita Iya. mainin sekarang di sini ya, bisa Vin kayaknya. Iya. Tapi aku megang uangnya semua kayaknya. Nggak apa-apa. Nah, kira-kira kan perjalanan Akang lama gitu ya buat ngerjain ini semua, dan kalau bisa dibilang ribet, lumayan ribet gitu ya Kang. Nah, Pasti. di perjalanan Akang ini sama kelompok Akang, ada cerita yang membekas gak sih, yang aduh seru gitu? Ada sih, kayak apa ya, kayak seru, maksudnya kayak seru capek aja. Kalau misalnya pulang kuliah, pulang kelas terakhir kita nggak bisa langsung pulang istirahat, kita harus nyusun nih gimana caranya permainan ini tuh bisa tampil di exhibition hari ini gitu. Itu sih yang paling apa ya, yang paling ya ada kesal sama temen sendiri, ada ketawa-ketawa juga ada gitu. So, karena perbedaan pendapat Ya karena ya, perbedaan Kang. pendapat gitu sih. Tapi senangnya karena udah beres ya kan? Karena udah beres juga Iya. sih gitu. Iya, iya. Terus waktu bikin kan ada senang sedihnya nih, ada nggak sih kayak tantangan gitu yang menurut Akang, wah ini sulitnya harus bareng-bareng Iya, iya. kita kerjain? Sebenarnya banyak faktor ya kalau misalnya untuk hambatan atau tantangan buat board game ini. Tapi baik lagi yang tadi saya omongin pertama itu, ya pertama cara manage waktu. Tugas yang lain dengan tugas ini tuh kita sebisa apapun harus berjalan bareng-bareng gitu. Jadi jangan ada yang sampai ketinggalan satu gitu. Terus satu lagi paling kalau misalnya tantangan paling berat ya relevansi si mata kuliah ekspor dan impor ini dipindahin ke suatu game. Iya. Jadi sebenarnya ini banget ya Kang, membuat tantangan tersendiri banget gitu ya Kang. Sekalian belajar juga Iya, ya kan, sekalian belajar dari juga. ekspor impor dan yang lainnya. Nah, kalau dari hasil PI Akang yang barusan ini, yang Akang rasain gimana setelah udah selesai semuanya? Setelah
ya setelah dosen penguji udah datang ke stand, terus ya diuji sedikit. Setelah ya lancar, alhamdulillah lancar, ya udah sih alhamdulillahnya udah langsung kayak ya kalau misalnya untuk nilai nggak tahu juga ya, iya. semoga gitu ya. Doain semuanya, doain Amin. Nah, Kang, tadi sebenarnya pas kita open gate kita dapat bintang kan, Kang. Nah, buat kelompok Akang gimana nih bintang bilangnya itu? Alhamdulillah kalau misalnya di kelompok kami ada kurang 9 bintang. Banyak ya, Kang? Enggak lah, banyak kelompok-kelompok lain juga lebih banyak lah. Soalnya tadi saya juga lihat ke kelompok-kelompok lain tuh mereka tuh inovasinya bagus juga gitu, kayak oh berarti orang-orang tuh kreativitas orang-orang tuh dicurahin tuh di sini benar-benar di-push gitu. Tepuk tangan dulu buat semua, tepuk tangan kelompok-kelompok itu yang tadi. Nah, Kang, untuk harapan kedepannya Dari hasil kayak ini tuh apa sih Kang apa sih? yang didapat nanti buat Akang sendiri atau buat yang lain? Harapannya sih semoga aja kedepannya bisa ada mahasiswa-mahasiswa yang buat board game dengan mata kuliah yang dipelajari di jurusan manajemen logistik ini. Sebenarnya bukan di manajemen logistik aja sih, di semua jurusan lah, kalau misalnya bisa gitu kan, disatuin cara belajar di mata kuliah biasa sama cara belajar di papan permainan gitu. Nah, Kang, dari hasil PI ini juga tips and trick Akang nih buat angkatan kita, karena for your information angkatan 24 juga akan ada PI Tahun depan. tahun depan. Nah, tips and trick Akang. Ya kalau misalnya sebenarnya satu sih, kalau misalnya untuk tips and trick jangan di lama-lama lah, jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya mau bimbingan, mau ngerjain proses planning sampai ke akhir, kalau bisa jangan ditunda-tunda lah, soalnya fatal kalau misalnya udah malas itu udah susah ini lanjut. Takut ke pending gitu, Iya. Kang. Iya. Ngomong-ngomong kan dari perencanaan Akang dari yang ini dari tahu gitu ya, dari awal semester 4 ya. Ya semester 4 Semester 4 itu tuh berapa lama ya Kang dari perencanaan, kemudian pembuatan board gamenya dan eksekusinya tuh? sampai akhir ini tuh ya kurang lebih ya 5 bulan lah. Kesebutnya nggak 6 bulan, kayak bulan pertama itu masih bingung kan, masih bingung proyek integrasi itu apa sih, kita tuh mau buat apa sih ya. Di situ masih cari referensi lah, masih cari ide-ide lah, terus masih tukar pendapat juga. Sebutnya efektifnya itu proses planning itu ya dari 5 bulan ke 4 bulan gitu. Dari awal udah nyari konsep 4 bulan 5 bulan. Nah, Kang dapat ininya gimana sih, Kang, referensinya? Kalau misalnya nanti di semester 4 itu ada mata kuliah distribusi. Di situ tuh ada juga board game namanya Tinglog namanya Tinglog. Itu buatan Pak Budi kalau misalnya nggak salah. Itu buatan Pak Budi. Di situ juga ada referensi dari situ. Cuman bedanya kalau misalnya Tinglog itu mata kuliah distribusi, manajemen distribusi. Kalau misalnya kami kan mata kuliahnya ekspor dari impor. Sebelumnya kan Akang katanya in web itu ya, Iya. atau tapi jadinya sekarang board game. Jadi sekarang board game. Web tuh sebenarnya mau apa Kang asalnya tuh? Sebenarnya itu kan karena kami konsepnya itu quality education, Ya. jadi pengennya tuh kayak buat website untuk mahasiswa-mahasiswa di WOBI ini kayak mencurahkan lah gimana sih kalau misalnya ada mahasiswa-mahasiswa yang tinggalan atau enggak ada teman untuk belajar bareng lah gitu. Konsep awalnya sih kayak gitu ya, cuman karena dipikir-pikir lagi agak susah gitu ya, tapi banyak kok teman-teman yang lain pada buat website juga pada keren-keren, tapi kami berubah pikiran untuk buat game. Tapi idenya bagus banget Iya, ya. menarik banget, Kang. Menarik banget Kang. Kalau misalnya dua-duanya gimana Kang nanti? Bisa juga sebenarnya, bisa juga, cuma Atau jadi agak 10 bulan gitu ya, Kang? pusing sedikit. Pusing sedikit. Kan kalau lagi pusing kan Nah. pusing tuh pasti ada momennya, ada mogoknya, ada gak sih, Kang, mogoknya? Masih ada. Kalau misalnya mau pasti ada, kayak pengennya nongkrong, Pelariannya ke ya, nongkrong gitu kan. pengennya main game, pengennya tiduran seharian, masih ada. Kayak gak apa-apa sih kalau misalnya untuk rest 1 hari 2 hari, cuman ya bangun lagi. Jadi jangan sampai kelamaan
ya udah kalau misalnya gitu saya Kerjain lagi, bangun Gitu saja lagi, bangun lagi. PI lagi. PI lagi. Mau nggak sih Kang PI lagi? nanti kan PI lagi semester 5 Wah, Oh, ada ada lagi. ada lagi PI 2 Nanti kan. Nanti kan. Masih Selanjutnya banyak. ya. nanti PI 2 lebih kompleks lagi. Udah ada Kang idenya dari Waduh belum ya belum. sekarang liburan dulu ya. Oh, liburan dulu. Iya. Tapi mentalnya kayaknya udah kebentuk ya Kang karena udah ada PI yang Udah ini. terbiasa ya. Nggak kok kalau misalnya anak-anak manajemen logistik dari semester 1 juga udah pada kebentuk kok ya. Mental manajemen logistik tepuk tangan. Unlock mentality. Keren banget kita. Iya. Nah Kang, dari PI ini ada gak sih kesan buat selama pengerjaan dari perencanaan sampai hari ini sampai beres, kesan-kesan atau Paling kayak mau pesan sama teman-teman ya, makasih banyak udah kerjasama gitu, udah mau susah mau senang bareng. Makasih juga pendapat-pendapatnya, kayak nanti kita push lagi di semester 5. semangat Tangan ya? dulu sekali lagi atau biar semangat. Nah, Kang, Mana sih Kang? Sini. gambarkan Kang hari ini dengan Apa? beberapa kata PI hari Wah, ini. keren sih, orang-orang pada kreatif ternyata. Orang-orang pada kreatif sih, keren. Kalau misalnya exhibition tadi tuh pada wah nggak kepikiran juga sih, Pikiran sebenarnya nggak iya. kepikiran juga. Out of the box gitu ya Iya, Kang? kok pada bisa gitu, pada bisa. Dilihat-lihat kan ada juga yang buat web, ada Iya, yang langsung buat alatnya gitu kan. Iya. Nah Kang, ada gak gambaran dengan diungkapkan dengan beberapa kata lah untuk PI hari ini gimana sih Kang? Ya tadi ngeliat sih orang-orangnya keren, pada kreatif gitu, pada nge-push diri mereka tuh kayak walaupun dia berat gitu ya, Iya. karena tugasnya juga agak gampang, tapi mereka juga bisa gitu, pada bagus-bagus juga hasilnya. Keren lah pokoknya hari ini exhibitionnya gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk hari ini. Nah Kang, kan sekarang mungkin untuk kita masih udah akhir semester gitu ya Kang. Nah beberapa bulan lagi kan ada semester baru ya. Kita mulai semester baru, terus Ada mahasiswa baru juga. iya. Ada gak sih Kang beberapa kata buat mahasiswa baru nanti yang mau Atau masuk Marlon informasi, gitu? Iya. informasi. Ya kalau misalnya informasi sih paling first impression ya, karena impression, proker-proker dari Himagis juga gitu. Kasih Kang, impression sedikit spill. Jadi ya kesebutnya apa, penyambutan mahasiswa baru untuk manajemen logistik lah, Iya. gitu ya. Iya. Ya kalau misalnya pesan-pesan buat maba angkatan 25 ya semangat lah ospeknya, terus PML ya, PML semangat juga, jangan malas-malas, rasain dinginnya air Bandung, Iya. Jakarta itu. Yang dari luar ya. Ya, Aduh dingin. Oh kalau Kang Bandung. sebelumnya emang dari mana? aku lahir di sini, Oh lah ya di Bandung. lahir di sini, kayak keluarga di sini di Sukajadi, cuman sekolahnya aku pindah ke Purwakarta, Iya. lulus sekolah Minal Hikmat. Udah pindah ya Kang? Tapi Iya. logatnya mah logat Sunda sih Kang. Iya, Udah ya, lahir di sini. sini. Iya. Gitu. Sini. Karena kita udah di pengunjung acara ya Teh ya. Jadi sekian dari Respire. See you next time. Bye bye.